Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu semangat. Selalu semangat, tetap semangat ya kawan semua GGN dimanapun berada. Oke, kali ini kita akan bincang-bincang ya terkait apa yang harus kita sampaikan. Ini informasi untuk sahabat semua. Bagi ini berbicara masalah yang belum ya Pak, non ASN. Tentunya non ASN ini berharap untuk menjadi ASN P3K Bang ya. Adapun di sini yang perlu saya sampaikan, tanyakan pada seorang narasumber ya, YouTuber juga, Bang Adi Ramos di sini tentang non ASN yang belum bisa masuk data di database di BKN ya Pak. Karena mungkin ada hal-hal yang belum masuk. Ini yang perlu saya tanyakan itu kenapa Bang belum bisa masuk itu? Apa karena itu apa ada yang sudah lama tidak masuk atau mungkin yang belum masuk itu baru-barusan mungkin dari fresh graduate itu Bang, atau gimana bisa dijelaskan? Kalau yang sudah lama namun nggak masuk di database BKN itu karena masuk itu selain yang ada di suratnya Menpan itu banyak sekali itemnya di sana, jadi saya nggak hafal satu persatu. Yang pasti seperti juru bersih, satpam itu kan nggak masuk, nggak masuk pendataan non ASN walaupun sudah punya masa kerja panjang. Catatan di sini untuk tenaga kebersihan dan sebagainya itu yang tenaga kebersihan ya, pramusaji itu yang di sekolah ya, yang khususnya di sekolah itu juga nggak masuk. Tapi kalau untuk yang guru dan sebagainya kok belum masuk, itu berarti TMT-nya di atas tahun 2022 atau ada pengecualian juga Bang. Jadi yang masuk di pendataan non ASN seharusnya masuk, namun enggak, itu kadang di Pemdanya ada seperti ini, ada aturan lain, atau bahkan nanti atau kemarin ada juga yang ngobrol kaitannya ada juga yang memang terlambat seperti itu. Jadi banyak faktor sebetulnya, tapi yang paling banyak itu dua itu tadi. Yang pertama memang itu tidak masuk yang di suratnya Menpan untuk ikut pendataan satu, dan ataupun yang sudah ikut tapi dikeluarkan lagi diverifikasi ulang itu satu. Yang kedua memang TMT-nya kurang. Tapi yang ketiga itu tadi yang ada tanda X-nya itu tadi, itu tergantung dari daerah masing-masing. Oh, berarti dari Bang Adi tadi yang paling enggak itu berapa tahun Bang untuk bisa masuk database BKN itu? Database BKN itu paling enggak kan ya sebelum tahun 2022 kemarin. Oh, udah bisa masuk ya Bang. Dan punya masa kerja paling enggak ya berapa kemarin? Saya lupa juga ya. Yang pasti itu ya pokoknya TMT-nya sebelum tahun 2020 pendataan itu seperti itu. Tapi kalau baru masuk terus kemarin 1 bulan untuk pendataan itu saya kira nggak bisa kemarin. Jadi harus paling nggak 1 tahun masa kerjanya. Gitu. Jadi paling nggak masuk 2021. Kalau kurang lebih seperti itu. Terus dari non ASN yang belum masuk itu mungkin ada salah-salahnya Bang untuk bisa masuk database itu menunggu keputusan atau ya surat-surat? Kalau untuk yang belum masuk pendataan non ASN itu salah satu jalur resminya itu tinggal menunggu PP manajemen ASN. Itu yang perlu patut kita tunggu itu, sambil kita juga memberikan semacam kiat-kiat kita pengennya gimana seperti itu. Terus kemudian gini Bang, misalkan ada pandangan seperti ini, kalau yang belum masuk di database BKN itu mungkin harap cemas gitu ya Bang, antara ya pasti itu ya, antara 50-50% nih Pak ya. Terus kemudian mungkin dari Bang Adi sendiri, pendapat Bang Adi sendiri, seandainya itu di undang-undang yang terbaru nanti itu tidak ada, itu mungkin diarahkan kemana ya Bang? Yang sudah mungkin itu kemarin ya kita maju lagi, itu bisa ke P3K part time atau bisa di outsourcing. Seperti itu. Nah itu yang saya kadang nggak habis pikir, itu yang outsourcing itu tadi. Ya paling nggak nanti teman-teman mudah-mudahan ya bisa tercover di P3K part time itu tadi. Berarti aturan-aturan itu ya mungkin apa ya Bang, dinamis Bang ya, itu. Ya seperti itu. Dan sekali lagi kita juga harus lebih gimana ya, kita juga harus jeli gitu, membacanya juga harus jeli dan memahaminya, karena untuk pemahaman seperti itu kadang ambigu antara pasal item diktum 1, diktum berapa itu kan kadang tumpuk-tumpuk saling berkaitan, kadang seperti itu kalau untuk peraturan pemerintah, khususnya kalau kita itu membaca Permenpan.
ya itu tadi antara dihitung 1, dihitung 2, dihitung 3 itu saling berkaitan. Terus gini Bang, kayak itu GTT itu mau akan ditiadakan itu gimana Bang? Apa benar Bang? Kalau itu memang benar, bukan hanya kabar saja, itu memang untuk informasi itu sudah disampaikan oleh Pak Jokowi. Paling kan nanti Desember 2024 atau Desember tahun ini itu harus sudah final. Oh gitu. Berarti kalau di tahun 2024 ini sudah, maksudnya sudah habis untuk diangkat menjadi P3K gitu maksudnya waktu itu. Berarti nanti di 2025 otomatis tidak membuka lagi GTT itu. Seperti itu ya. Terus tapi gini Bang, ada pertanyaan lagi ya. Sekarang yang kuliah masih banyak, terus nanti mau dikemanakan itu? Sedang ini sudah tidak ada GTT, itu mungkin ada. Wah mantap sekali. Seperti itu. Kalau yang kuliah lagi khususnya untuk yang pendidikan itu nanti kan bisa ikut PPG Prajab. PPG Prajab itu nanti bisa di-log di Google juga ada. Pendaftaran PPG Prajab. Jadi nanti di situ teman-teman yang masih kuliah dan itu mungkin ya wisuda ya, setelah wisuda ikut PPG Prajab itu sekitar 1 tahun. Terus nanti ada tambahan pengabdian kalau nggak salah 2 tahun itu nanti kan sudah punya sertif. Bisa daftar ataupun nanti bisa mengikuti P3K seleksi P3K 2025. Oh berarti itu nanti suatu misal sudah bisa jadi fresh graduate atau yang baru lulus gitu Bang ya, mahasiswa ikut Prajab itu dapat sertif otomatis nanti dapat prioritas gitu ya untuk nanti selanjutnya. Yang pasti prioritas. Tapi di sisi lain gini Bang, aku boleh cerita sedikit ya. Oh iya bisa. Mungkin teman-teman nanti yang melihat video ini ada yang merasakan juga ya. Ini jujur dari admin sendiri sama tim-tim ya teman-teman juga. Itu yang dari guru-guru swasta itu tadi. Jadi yang dari swasta itu tadi kan pengen juga pindah. Gagas seperti tahun 2021 tahap 2. Iya betul. Tapi sampai hari ini kan sudah ada nggak ada gimana ya, mau daftar kan nggak bisa. Bener bisa buat akun tapi di sana nggak muncul informasinya. Nah itu nanti nasibnya gimana? Mereka juga mengabdi pada negara. Betul. Dia juga menjelaskan anak bangsa bukan hanya teman-teman dari negeri. Mungkin kalau Bang Adiko sendiri melihat kondisi seperti itu mungkin ini bukan apa yang masukan atau pandangan, seharusnya bagaimana, mungkin ada pendapat Bang? Ya, seharusnya gini ya Bang, kalau aku sendiri melihat dari fenomena PPK 2021 enggak ya, 2019, 2021, 2022, 2023 ini yang barusan itu saya itu lebih setuju sekali kalau modelnya itu dibuat seperti tahun 2021. Jadi memang benar-benar ada pass grade. Terus nanti untuk teman-teman yang sudah lama mengabdi ya, yang lama mengabdi itu dikasih reward ataupun dikasih apa itu afirmasi seperti itu Pak. Aku setuju banget seperti itu. Jadi nggak kayak wah yang 2021 dapat langsung PG penempatan di 2022, 2023 hanya saja pemberkasan saja nggak harus tes lagi. Aku kadang seperti ini Bang, itu nggak ada persaingan gitu. Terus teman-teman nanti untuk yang sudah tua-tua juga banyak loh yang belum lulus sampai hari ini. Karena hal itu, dan bahkan ada yang tergeser gitu loh di tahun 2023 ini. Itu satu. Yang kedua, teman-teman yang fresh graduate itu juga punya biar bisa ikut gitu. Jadi dibuka formasi tetap, jadi di usia 35 tahun ke bawah tanpa ada afirmasi, 35 ke atas ada afirmasi, mungkin afirmasi masa kerja, afirmasi usia. Itu penting Bang. Kalau aku setuju banget seperti PPK 2021 kemarin. Jadi bener-bener kita itu fair play. Itu masuk pemikiran yang bijak, mungkin dengan solusi seperti itu barangkali bisa didengar dan ini bisa dipertimbangkan juga ya. Mudah-mudahan seperti itu. Karena kita sama-sama mengabdi juga, yang lama juga ya menunggu kapan dia berhasil untuk mencapai. Ada yang menyakitkan gini Bang, yang baru 6 bulan, 1 tahun itu betul. Nyinggol yang sudah 20 tahun, 15 tahun, yang sudah uzur belum angkat-angkat. Kesusul anaknya bahkan seperti itu. Itu kadang luar biasa Bang. Mau berontak mau ke siapa gitu ya. Mungkin ini juga mudah-mudahan ya Bang ya, mudah-mudahan nanti ada solusi seperti itu yang dikembalikan sistemnya yang 2024 ini nanti jenisnya seperti tahun 2021. Biar nanti teman-teman yang tua itu bisa dapat afirmasi masa kerja, afirmasi usia seperti itu, atau yang masuk K2 juga yang belum terangkut juga masih, saya kira masih ada.
kalau dilihat dari mungkin usia, mungkin kalau sudah tua itu kalau dibandingin dengan yang muda mungkin anaknya itu Ya, kan tetap juga kalah. tetap kalah ya. Nah, Kalau tetap ada kalah. kebijakan seperti itu kan mungkin bisa masa kerja itu pengaruh juga nanti bisa masuk. Jadi afirmasi Terus, itu yang penting. Kalau aku sendiri malah lebih ke masa kerja ya Bang. Kadang usia tua kerjanya baru 10 tahun. Yang usia agak muda bahkan sudah hampir 20 tahun. Misalkan gini, usia 54 dia mengabdi baru 5 tahun. Tapi yang usia 39 dia udah mengabdi sekitar 15 tahun. Kan ada juga seperti itu. Jadi mendingan afirmasi itu diafirmasi masa kerja. Jadi berpoin, misalkan 1 sampai 5 tahun berapa, atau 1 sampai 3 tahun berapa, atau berapalah itu formatnya yang tahu para praktisi ataupun para panitia Panselnas seperti itu. Selain juga nanti usia ada tambahan seperti itu. Ya, ini mudah-mudahan yang untuk undang-undang yang turunan sebagai undang-undang ASN 23 tahun 2003 mungkin 2024 ini turunan mungkin 2023. Iya, mungkin akan seperti itu Bang ya, kita harapannya. Harapannya seperti itu, tapi nggak tahu Ya, juga. Kita kan juga hanya sebatas untuk menyalurkan aspirasi juga. Mungkin ini bocoran Bang atau Bang Adiko sudah tahu mungkin yang tahun ini kebutuhan untuk guru itu berapa Bang, ada data Bang? Kalau data ada Bang, untuk guru itu saya lupa kemarin 400-an ribu berapa. Itu untuk SD SMP? SD SMP dan SMA. Jadi semua. Ya. Mungkin ada lagi, mungkin cukup sekian. Kalau saya cukup ya? ada pertanyaan. Demikian tadi temanku, teman semua, sahabat semua CGN, ini informasi yang mungkin bisa menambah wawasan juga yang belum bisa, masih non ASN ya. Bersabar menunggu dan semoga undang-undang yang baru tetap akan berpihak pada teman-teman semua. Amin. Terima kasih atas kekurangan saya, mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.